Menatap layar terlalu lama bikin kedipan mata berkurang, apalagi kalau natap layarnya terlalu serius. Ini biang dari mata kering. Di video ini kita akan membereskan gejala mata kering ini dengan teknik 20-20-20 plus langkah praktis di rumah. Halo, saya Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Oke, pertama aku berikan konteks dulu tentang dry eye atau mata kering. Mata kering ini terjadi ketika air mata itu tidak cukup untuk melapisi permukaan bola mata, sehingga lapisan-lapisan film air mata di bola mata itu gampang pecah, sehingga menimbulkan efek kering seperti ada yang mengganjal, seperti ada pasir atau kerikil atau beton. Nggak terlalu besar kalau beton. Bisa juga karena produksi air mata yang kurang ataupun air mata yang cepat menguap. Seperti yang aku bilang di awal, itu ketika kita menatap layar, apalagi terlalu fokus, lama, itu kita mengurangi kedipan mata. Secara nggak sadar, kedipan mata tuh jadi berkurang. Atau bahkan nggak lengkap. Nggak sampai ngedip full. Setengah aja. Ini menyebabkan permukaan bola mata itu tidak terlapisi semua dengan air mata, sehingga kering dan menimbulkan keluhan. Gejalanya bisa seperti ada rasa mengganjal, perih, mudah lelah, kemudian timbul banyak air atau berair. Dan ini paradoks. Muter gitu terus. Pertanyaan selanjutnya, apakah penyebabnya karena screen time yang terlalu lama? Jadi gini, ketika kita terlalu fokus melihat layar nih, entah layar HP ataupun laptop ataupun televisi, kita tuh lupa mengedip. Kedipan kita tuh jadi berkurang ataupun tidak lengkap, tidak full ngedip-ngedip gitu. Itu yang menyebabkan lapisan air mata itu cepat menguap dan kering. Bisa juga disebabkan oleh disfungsi atau gangguan pada produksi kelenjar air mata. Karena saluran yang mampet juga bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah bisa membaik tanpa obat? Jawabannya adalah bisa. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada teknik namanya 20-20-20. Jadi, ini adalah kegiatan dimana ketika kita melihat layar selama 20 menit, kita harus melihat benda yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Sambil ngedip dah tuh gitu. Tips atau kebiasaan ini dapat membantu mata untuk memberikan jeda dan memberikan mata kesempatan untuk ngedip-ngedip, melihat objek yang jauh agar untuk menjaga lensa mata itu nggak kaku, agar tetap elastis, bisa berfungsi gitu. Nggak jadi males itu mata untuk mengembang kempiskan lensa. Kalau nggak mau pakai kacamata, 20-20-20 sejak dini. Dengan 20-20-20 tadi itu juga membantu kita untuk mengingatkan, oh ini waktunya ngedip nih, ngedip yang banyak gitu. Kemudian hal lain yang dapat dilakukan untuk mengontrol mata kering ini agar tidak kambuh gitu dan kita bisa menatap layar lebih lama lagi adalah dengan mengatur komposisi pencahayaan di ruangan. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang sehingga silau. Atur jarak antara layar dan mata, itu akan membantu. Pertanyaan selanjutnya, tetes mata apa yang tepat untuk keluhan ini? Oke, untuk keluhan mata kering seperti ini cukup untuk tetes mata air mata buatan atau artificial tears yang tanpa pengawet ataupun tanpa antibiotik. Kalau nggak ada tanda-tanda infeksi, nggak perlu yang ada antibiotiknya. Coba hindari untuk menggunakan tetes mata dengan vasokonstriktor atau yang menyempitkan pembuluh darah gitu. Karena ini kan mungkin keluhannya bakal sering terjadi, biar nggak terus-terusan pakai tetes mata yang itu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang menggunakan soft lens? Untuk orang-orang yang menggunakan soft lens, itu batasi penggunaan soft lens. Kalau bisa gunakan di saat-saat tertentu saja. Jangan gunakan sepanjang waktu 24/7, 30/30 hari. Nah, sekali lagi aku tekankan yang paling penting di sini adalah tips 20-20-20 tadi. Jadi kalau bisa itu naruh layar itu di dekat jendela biar abis nonton fokus itu langsung lihat keluar jendela, lihat objek yang jauh. Itu kalau aku. Kemudian hal yang tampak sepele tapi boleh dilakukan adalah latihan ngedip. Latihan ngedip secara sempurna gitu. Oke, misalnya pas lagi belajar atau nonton video, kamu pakai teknik Pomodoro. 20 menit fokus, 5 menit istirahat. Nah, ketika 5 menit istirahat ini gunakan untuk ngedip. Ngedip aja gitu. Buka mata, tutup secara sempurna pelan-pelan, tutup rapat, habis itu buka. Habis itu ulang kayak gitu. Nanti akan terasa ada basah, mata dibasahi air mata gitu. Karena mengedip ini salah satu tujuannya juga untuk nge-squeeze agar kelenjar air mata tuh mengeluarkan cairan atau air mata. Kalau rasanya itu belum membantu, kalau aku pribadi nih, aku bisa menggunakan kompres biar matanya segar. Kompres aja gitu, adem. Cukup membantu. Satu lagi yang bisa dilakukan, pertahankan posisi ergonomis ketika menatap layar. Anggap aja kita menatap layar bekerja di depan laptop. Usahakan puncak monitornya itu berada 10 cm di bawah garis mata.
Ini garis mata. Tarik lurus 10 cm di bawah. Nah, ini puncak monitornya. Jadi ada jarak juga antara monitor, nggak terlalu dekat. Atur aja laptopnya, komputernya, monitornya jangan terlalu dekat. Sekitar setengah meter, 50 cm, 70 cm itu udah cukup menjaga jarak aman. Kemudian jangan terlalu terang, atur brightness-nya agar tidak terlalu terang. Atur pencahayaan ruangan agar tidak terlalu gelap. Kemudian kalau menggunakan kipas angin, jangan langsung taruh di depan muka. Paparan angin secara langsung akan mempercepat menguapnya air mata. Jadi mata akan terasa kering. Pernah kayak gitu? Kalau bisa, usahakan kipasnya gerak-gerak, ataupun taruh lebih jauh, ataupun pantulin aja anginnya ke tembok. Oke, sebagai penutup, aku ingatkan beberapa hal. Kamu harus ke dokter apabila ada keluhan-keluhan seperti pandangan buram, mengganggu dan terus berulang, kemudian rasanya silau banget, atau mungkin mata jadi kemerahan atau merah banget, dan gatal, ataupun berlendir warna kuning, putih, itu ke dokter aja. Nah, kalau dengan tindakan-tindakan tadi yang dilakukan secara mandiri tidak dapat membantu, keluhannya lebih dari 2 minggu nih, diikuti dengan bibir kering kah? Itu periksa langsung. Kayaknya itu aja deh untuk video kali ini. Kalau kamu suka video konten-konten kesehatan yang dibahas santai kayak gini, kamu boleh request apa yang harus aku bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di klinik tanpa resep berikutnya, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.